Yang pertama ada introduction. Manajemen pengetahuan biasanya membahas mengenai salah satu dari dua tujuan umum, yaitu penggunaan kembali pengetahuan untuk mempromosikan efisiensi dan inovasi, untuk memperkenalkan cara yang lebih efektif dalam melakukan sesuatu. Aplikasi pengetahuan mengacu pada penggunaan aktual dari pengetahuan yang telah ditangkap atau dibuat dan dimasukkan ke dalam siklus manajemen pengetahuan. Kemudian ada definisi knowledge application. Aplikasi pengetahuan dapat berupa referensi beranotasi, komponen berupa program atau teks, tempat atau jenis pada lainnya. Misalnya, perusahaan konsultan sering menggunakan kembali proyek proposal mereka saat memperkenalkan merek perusahaan dan berisi penggunaan ulang benda-benda berguna seperti testimonial, deskripsi perusahaan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan membantu mempertahankan standar yang lebih tinggi mengenai kualitas pekerjaan yang harus dilakukan. Aplikasi pengetahuan sangat bermanfaat bagi para pegawai baru karena mereka mampu bekerja pada tingkat yang cukup tinggi pada hari pertama mereka bekerja. Manfaat utama lainnya adalah untuk pekerjaan yang belum selesai karena mungkin untuk melihat bahwa orang lain dalam melakukannya. Pengamatan yang terlibat dalam tidak menciptakan kembali roda bisa sangat besar. Baiklah, selanjutnya itu tujuan knowledge application dalam knowledge management. Penerapan knowledge management akan memberikan pengaruh terhadap proses bisnis organisasi, yaitu yang pertama penghematan waktu dan biaya, yang kedua peningkatan aset pengetahuan, yang ketiga kemampuan beradaptasi, dan yang keempat peningkatan produktivitas. Menurut Leibowitz, penerapan pengetahuan dapat berupa yang pertama pattern lisensi teknologi, yang kedua knowledge based customer service, yang ketiga separate KBS application product, dan yang keempat knowledge worker at all level. Selanjutnya itu karakteristik individu pekerja pengetahuan. Karakteristik individu yang mencari untuk menerapkan atau menggunakan kembali pengetahuan cenderung memainkan peran dalam seberapa efektif dia menemukan, memahami, dan memanfaatkan pengetahuan organisasi. Karakter individu dapat mencakup gaya kepribadian, preferensi mereka tentang bagaimana individu belajar dengan baik, bagaimana mereka lebih suka menerima informasi, serta bagaimana mereka dapat dibantu dengan baik untuk menggunakan pengetahuan itu. Salah satu cara memvisualisasikan personalisasi adalah dengan memikirkan perusahaan atau perpustakaan. Semua sumber pengetahuan dalam repositori tertentu dapat dibuat seolah-olah mereka ada di pembuangan orang tertentu yang mencerminkan preferensi mereka, latar belakang mereka, dan sebagainya. Taksonomi tujuan pembelajaran membagi pengetahuan menjadi skema hierarkis yang membedakan antara keterampilan psikomotor, domain efektif, dan domain kognitif. Domain kognitif lebih umum digunakan meski pengetahuan sikap set pembelajaran dalam manajemen pengetahuan itu. Itu menandakan bahwa belajar bersifat hierarkis dengan pembelajaran tertinggi tergantung pada pencapaian pengetahuan dan keterampilan tingkat bawah terlebih dahulu. Tabel berikut menunjukkan taksonomi domain kognitif. Domain kognitif menunjukkan tingkat dari rendah ke tinggi, yaitu yang pertama pengetahuan, yaitu mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua pemahaman, adalah kemampuan menangkap makna materi, misalnya menerjemahkan dari satu bentuk ke bentuk lain. Yang ketiga aplikasi, yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang dipelajari dalam situasi baru dan konkret dengan menerapkan aturan, metode, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Yang keempat analisis, yaitu kemampuan untuk memecah materi menjadi bagian-bagian komponennya sehingga struktur organisasinya dapat dipahami. Yang kelima yaitu sintesis, adalah kemampuan menentukan bagian-bagian untuk membentuk keseluruhan
yaitu membandingkan, menghubungkan, dan menekankan nilai-nilai. Yang kelima, internalizing values, memiliki sistem nilai yang mengontrol perilaku. Kemudian, domain psikomotor meliputi gerakan fisik, koordinasi, dan penggunaan area keterampilan motorik. Pengembangan keterampilan ini membutuhkan latihan dan diukur dalam hal kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, atau teknik dalam pelaksanaannya. 7 kategori utamanya yaitu yang pertama persepsi, yaitu kemampuan menggunakan senkronik. Yang kedua set, kesiapan untuk bertindak. Yang ketiga, anggapan yang dipandu. Tahap awal mempelajari keterampilan kompleks. Yang keempat, mekanisme, adalah tahap dalam mempelajari keterampilan yang kompleks. Yang kelima, respons terbuka yang kompleks. Yang keenam, adaptasi, keterampilan yang berkembang dengan baik dan dapat dimodifikasi pola gerakan agar sesuai dengan persyaratan khusus. Dan yang ketujuh, organisasi, yaitu membuat gerakan baru. Dekomposisi dan penomoran konsisten. Yang keenam, presentasikan analisis tersebut kepada orang lain yang belum terlibat dalam dekomposisi, tetapi mengetahui tugas dengan cukup baik untuk memeriksa konsistensi. Materi selanjutnya yaitu mengenai Electronic Performance Support System atau EPSS. EPSS merupakan lingkungan elektronik terintegrasi yang tersedia dan mudah diakses oleh setiap karyawan untuk menyediakan akses online langsung secara individual ke berbagai informasi, perangkat lunak, panduan, saran dan bantuan, data, gambar, alat dan sistem penilaian, dan pemantauan untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan dengan dukungan dan ditemani minimal oleh orang lain. Sistem pendukung seperti EPSS membantu menyaring data menjadi potongan-potongan yang berguna. EPSS mengkapitalisasi metode metode berguna dengan mengurangi dan menjadi potongan-potongan yang berguna. Setiap potongan kemudian menjadi objek pengetahuan dan EPSS dapat mengarahkan kita ke bagian tertentu dari pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Sistem pendukung kinerja elektronik dapat membantu organisasi mengurangi biaya staf pelatihan sambil meningkatkan produktivitas dan kinerja. Mereka dapat memberdayakan karyawan untuk melakukan tugas dengan intervensi atau pelatihan eksternal dalam jumlah minimum. Aplikasi di level kelompok. Aplikasi pengetahuan untuk kelompok dan organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan KMS, Knowledge Management System. Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, Knowledge Reuse. Yang pertama melibatkan mengingat dan mengenali kembali sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang kedua, dimulai dengan formulasi pertanyaan apa yang dicari. Yang ketiga, proses penentuan lokasi. Yang keempat, pemilihan dan pengaplikasian. Peran dalam knowledge reuse ini, yang pertama knowledge producer, yaitu yang membuat dan mendokumentasikan pengetahuan. Yang kedua, knowledge intermediary, yang menyiapkan pengetahuan untuk reuse. Yang ketiga, knowledge reuser, yaitu yang membutuhkan pengetahuan. Yang kedua, knowledge repository. Yang pertama, biasanya dalam bentuk internet atau portal yang menjaga, mengelola, dan mengontrol memori organisasi. Yang kedua, berisi lebih dari sekedar dokumen, data, dan report. Yang ketiga, campuran atau kombinasi dari pengetahuan tancit dan implisit. Dapat kita simpulkan bahwa knowledge operation berupa referensi beranotasi, komponen program atau teks tempat pula atau wadah lainnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas serta membantu mempertahankan standar yang lebih tinggi melalui kualitas pekerjaan yang harus dilakukan.
Tahapan dari knowledge application ini adalah penilaian infrastruktur, analisis sistem, KM dan kinerja dan penilaian kinerja. Sedangkan strategi knowledge application adalah pembangunan pengetahuan, kepemimpinan, dan membangun fondasi KM melalui dukungan MSDM dan knowledge system. Penerapan pengetahuan dapat menentukan kompetensi di organisasi dan upaya peningkatan serta mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kata saya mohon maaf, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.